Ya, salam buat semuanya. Kita bertemu kembali dalam ibadah Zoom Family Ministry pada saat hari ini, Senin 30 Januari. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada saat sore hari ini Kau pertemukan kami dalam ibadah ini. Biarlah kami dapat memuji, menyembah Engkau Tuhan, bahkan juga merasakan hadirat-Mu, juga mendengarkan firman-Mu, dan acara kami selanjutnya kami serahkan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ambil alih Roh Kudus, di dalam nama Roh Kudus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita agungkan Dia, bahwa kita adalah lebih daripada pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Kita katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Memuji Tuhan, Allah yang telah memberikan kuasa darah-Nya menebus dosa-dosa kita, memberikan kemenangan bagi kita. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Bahkan bukan hanya sebagai pemenang, kita lebih dari pemenang. Mari kita puji Tuhan, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih
lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Iblis telah dikalahkan. Maka selayaknya kita memuji dan menyembah Tuhan, bersyukur buat kemenangan yang telah diberikan kepada kita. Kita angkat pujian buat Tuhan dan kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Kita punya Tuhan yang besar, yang selalu menggenapi janjinya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan, seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Allah yang besar, Allah yang selalu menggenapi janji. Haleluya. Meski dalam kesesakan, kami tidak akan menyerah. Kami hidup kami dalam genggaman-Mu, Tuhan. Kau berjanji setia menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Agar Engkau memberikan Roh Kudus-Mu menolong kami, Tuhan. Haleluya. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerah dalam kesesakan. Ku tidak akan menyerah.
berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Silakan Pak Pendeta Hendra Winata bawa dalam doa pembukaan. Shalom. Oke, berdoa ya. Bapa kami yang berada dalam surga, Tuhan, terima kasih pada sore hari ini menjelang malam. Kiranya Engkau berkati kami semuanya, Tuhan, di family ministry ini. Biar kami boleh duduk diam mendengarkan sebagian firman-Mu. Kau berkati kami semuanya, Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Rapi turun atas mereka semuanya, Tuhan. Biarlah semuanya ini mendatangkan berkat buat kami semuanya. Segala sinyal dan kuasa kegelapan dan roh-roh jahat yang ingin mengganggunya, tolak hancurkan dalam nama Yesus. Kiranya Engkau berkati kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih buat amannya. Kita akan memberikan ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi tentang kemurahan Tuhan, pengalaman bersama dengan Tuhan. Mungkin juga ada yang ingin minta doa. Kita sambut dengan pujian. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku.
setiamu tak pergi dariku, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, silakan buat yang bersaksi. Shalom. Ayo teman-teman, Bapak Ibu yang mau kesaksian, Ya, saya kesaksian deh ya. silakan Pak Jimmy. Saya kesaksian. Tapi mohon maaf nih, saya lagi di atas ya, lagi masa nggak bisa buka video, masih beberes. Nah, hari Minggu kemarin saya pelayanan pagi dan sore. Pagi di Tangerang, di GSJA Tangerang, daerah Tangerang sana, Kamauk itu. Sorenya di GBI Sunter. Sejak saya habis pasang ring ya saudara juga mengingatkan siap, termasuk keluarga juga, maksudnya jangan terlalu capek pelayanan, jangan terlalu banyak, bahkan istri saya kalau bisa satu aja, tapi saya terima 2 lah, coba 2. Nah pas paginya tuh saya udah persiapan, tidur saya udah cukup, bahkan saya mandi, saya basahin rambut pagi-pagi, ibadah jam 8, tapi pas sudah sampai gereja tuh, waduh, itu kelelahannya kerasa itu. Kerasa banget kelelahan waktu puji-pujian, kelelahan gitu. Kadang-kadang suka ada intimidasi. Pagi aja udah lelah nih, belum naik mimbar, apalagi dilanjutkan nanti ke sore ke Jakarta gitu loh. Tapi saya tetap jalanin, saya bilang itu hanya intimidasi, saya jalan, saya percaya Tuhan pasti berikan kekuatan. Nah, pas sudah pelayanan di mimbar emang agak lemes ya. Tapi puji Tuhan akhirnya bisa selesai, makanya Pak Gembala minta foto-foto itu, foto-foto. Nah, walaupun saya boleh dibilang minggu saya basahin habis keramas, tapi karena mungkin masih tahap pemulihan, ya peribahasa muka saya kucel lah gitu loh. Kata istri saya, kamu ketahuan sakitnya tuh, muka kamu pucat, masih kelihatan sakitnya gitu loh. Istri sudah bilang gitu. Bahkan sebelum pelayanan pun istri sering ngeliat muka saya, kamu kayaknya masih sakit tuh, kamu pucat, kelihatan lelah, letih. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, nyetir sebentar aja kayaknya lelah gitu. Nah, akhirnya saya pas pelayanan jam 8 sampai jam 9 sampai jam 11, saya makan langsung pulang sama istri tidur. Saya bilang mau tidur dulu kata saya. Ini 1 jam lagi kita berangkat ke Poris, ke Sunter. Akhirnya saya tidur ya setengah pulas setengah enggak, namanya rebahan ya. Nah, pas saya berangkat pelayanan di Sunter, tanpa sadar itu padahal saya udah sering itu. Tapi nyasar gangnya. Karena ternyata sejak COVID saya kan nggak pernah pelayanan di situ lagi. Sebelum COVID sih udah sering, tapi sejak COVID 2-3 tahun tuh mereka tutup gitu gerejanya. Karena saya nggak nyasar keliling-keliling sampai masuk ke gang, pakai Google Map malah dimasukin ke gang gitu ya. Nah, setelah itu saya langsung, jadinya saya agak terlambat, saya pelayanan, saya bawa firman, ternyata situ kayak saya seperti biasa gitu loh, tanpa ada kelelahan seperti sebelum kena pasang ring jantung gitu. Kayaknya saya fit amat gitu, sampai pulang malam. Saya sampai makan-makan juga kan, habis pelayanan di Sunter tuh jam 4 sampai jam 6. Sengaja saya cari makan agak jauhan, yang suka di YouTube itu ya, yang suka di YouTube rame-rame saya sampein gitu loh. Nah, habis makan pun saya masih keliling ke istri, jalan santai-santai. Ternyata saya fit fisik saya percaya itu. Roh Kudus yang memampukan gitu loh. Sampai saya pulang ke rumah nggak rasa lelah gitu. Nah, saya sampai dalam hati saya bilang, sampai saya berpikir begini, wah inilah awal dari pemulihan saya nih. Udah mulai seperti semula pikir saya gitu loh. Ya, saya bilang ke istri juga nih, saya nggak kerasa capek nih. Tadi pagi doang intimidasi. Ya ini Roh Kudus berikan kekuatan, saya bilang mudah-mudahan nggak ada mudah-mudahan sih, saya tetap punya iman gitu loh. Untuk selanjutnya nih kayaknya nih masa-masa kelelahan tuh kayaknya udah mungkin sudah terlewatin kali, pikir saya gitu. Makanya saya hari ini pun kelihatannya jauh lebih baik daripada kemarin-kemarin gitu loh. Nah, apalagi Rebo saya mau ke Labuan ya sama teman-teman hamba Tuhan gitu, karena kakak saya mau buka gereja juga di daerah Panimbang. Itu daerah Panimbang tuh bantu doa juga saudara. Itu daerah tanda kutip radikal lah, Pandeglang tuh susah untuk
ada gereja gitu loh. Tapi kakak saya memang tergerak gitu, dia mau buka daerah situ, tapi dia nggak jadi gembala, dia nunjuk gembala orang lain gitu. Nah, saya yakin juga pasti saya mampu lah pergi jam 5 subuh sampai malam ya. Nah, saya yakin lah pasti ini tanda-tanda Roh Kudus sudah memberikan kekuatan dan juga pemulihan untuk diri saya nih, apalagi untuk melayani Tuhan ya. Makanya kadang-kadang saya sering bicara juga tuh, kita kalau khotbah di gereja atau kita pelayan di gereja, ibaratnya kita main sepak bola mah itu di kandang, banyak pendukungnya. Tapi setelah kita keluar tuh, waduh itu seperti di tandang gitu, kita tandang banyak suara-suara intimidasi seakan-akan gitu loh yang membuat kita lemah. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap aja kita jalani, jangan khawatir, apalagi kalau urusan pelayanan beribadah kepada Tuhan, nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Makanya sudah didahulukan ya oleh suhu kita yaitu Rasul Paulus. Walaupun fisik lemah, tapi rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Nah, kita pun harus kita praktekkan gitu loh. Jangan sungut-sungut, jangan berkeluh kesah, maju terus, maju tak gentar gitu. Ya itu aja. Tuhan Yesus berkati. Ya, luar biasa Pak Timi. Itu yang di GBI Sunter Pak Markus kan Pak? Gembalanya. Iya Pak Matius. Matius, ya. Kok bisa nyasar itu kan gampang tempatnya Pak Timi. Aduh, saya lagi linglung Pak. Itu sejak ada JIS saya bingung, ada JIS Stadion Internasional, Stadium JIS yang besar itu saya terpesona ngelihat JIS itu loh. Oh. Jadi begini, sebelum masuk Cemaranya saya udah muter balik tuh, muter-muter di situ sampai 3 kali saya di situ. Padahal mah di ujung deket JIS. Saya kan dulu pikir nggak ada JIS, nggak ada stadion JIS itu, saya pikir masih gampang lah. Tapi sejak dibangun JIS tuh, saya pikir nggak mungkin ini masa gereja di deket JIS gitu loh. Iya. Sampai terlambat tuh, saya setengah jam lebih gubek-gubek udah nyampe lokasi masih setengah jam lebih. Haleluya. Aduh. Pak Matius masih stroke ya? Iya masih. Masih ya. Iya. Luar biasa Pak Timi, Tuhan berkati. Ya, amin. Semangat terus Pak Timi. Puji Tuhan, amin. Hari Semangat Rabu terus. ya, hari Rabu ke Labuan ya? Ya, Hari pagi-pagi. biasa itu Pak Timi, kenapa hari biasa? Doanya, doa dulu, doa doa. dulu. Didoain sama hamba Tuhan. Saya dua mobil dari sini. Ya, hati-hati di jalan Pak Timi, Tuhan berkati. Ya. Jangan sampai ngantuk, itu bahaya ngantuk. Ya ada serep lah. Kan saya bawa 15 pendeta itu. Oh, tapi mobil. gantian setir lah ya. Hah? Gantian setir Pak Timi, jangan konsil. Ya, tenang aja. Ajak Agustinus Wijaya tuh. Enggak, Pak Agustinus enggak. Tadinya saya ajak mau ikut dia, tapi karena ini intern gereja sinode, jadi dia nggak enak, malu, nggak ada yang kenal, kurang kenal. Kalau dia kurang kenal, dia udah Pak Timi udah banyak pendeta, katanya nggak usah sama saya. Ya udah Pak Agus, tenang aja kata saya. Pak Joko ikut, Pak Joko. Iyalah. Iya. Iya. Salam deh sama teman-teman, sama Tuhan. Iya. Oke. Berkati. Pak Sutarjo, mau kesaksian ya, Pak Sutarjo? Bu Messi udah jalan ke RCTI itu. Ya, nanti kita doakan ya Bu Messi ya, supaya bisa masuk kombinasi 3 besar. Tuhan berkati. Ada lagi teman-teman yang mau kesaksian? Pak Joner, gimana di Baduy? Opung Brahmana, Pak Dodi Menat, Shalom. Ya, kalau tidak ada lanjut Pak Pendeta Derison. Apanya sudah siap tuh, Pendeta Liman Handoko. Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa tadi mendengar ya mujizat Tuhan melalui Pak Timi ya. Jadi tapi walaupun itu jangan lengah juga ya. Saran dari kita teman, jangan lengah terutama makanan, hati ya. Capek. Pikiran dan juga makanan. Ya, jangan mentang-mentang udah merasa ringan seperti itu, makanan itu semua, ya kan? Ya, betul. Makanannya harus dijaga, Pak Timi. Tapi kadang-kadang ya namanya ngiler sekali-kali, kita alasannya selalu sekali-kali lah nggak apa-apa, jadi lewat juga tuh. Padang sama mie itu.
sekali-kali akhir makan juga, udahlah biarin aja. Jadi berkali-kali. Jadi Kalau lagi makan enak, mesti ingat sama saya Pak Timi. Jadi Iya. jangan apa. Ada saya Pak Timi kalau makan. Ya Bu, ya. Kenapa Bu Messi? Ajak saya kalau makan. Ya tuh nanti di Bogor, makanya tuh ajak Pak Komingguan, Betul, kata betul, Pak Doni betul, Menas betul. apa tuh, ayo ke Bogor, ke Pak Yones Sumarno itu loh, kita siap tuh, saya gabung. Apalagi all you can eat tuh. Terus. Oh iya, Bu Lydia, mau kesaksian Bu Lydia sebelum kita Silakan Bu Lydia. Ya, saya bersyukur baru masuk nih. Mana belum dibuka nih, susah bukanya. apanya? Bukanya susah, belum ada suaranya. Suaranya udah kedengaran. Udah ada. Udah kedengeran. Bu Lydia, udah kedengeran. Bersyukur ya Tuhan baik. Kotor-kotor jangan di situ. Ayo. Saya bersyukur saya mau ikut rakerda ya. Mau ikut rakerda itu dari 1 juta. Ya puji Tuhan, Tuhan udah dibayarin sama teman dan juga dapat transferan ada 2 orang ya. Saya bersyukur ya Tuhan baik. Memang kita masih banyak keperluan gitu. Kemarin juga saya kasih anak-anak ya buat itu apa? Buat sincahan. Buat sincahan ya. Udah pakai sendalnya kotor. Ya buat sincahan. Saya bersyukur ya Tuhan tolong anak-anak senang gitu dikasihnya berapa gitu buat jajan aja. Tapi ya bersyukurlah Tuhan tolong semuanya ya. Sebab itu ya apapun yang kita hadapi Tuhan selalu menolong ya. Itu aja mungkin kesaksian saya ya Tuhan baik. Memang hari Selasa, Rebo, Kamis saya rakerda ke Serpong ya. Ambilnya tempat di Serpong ya. Saya bersyukurlah deket gitu nggak terlalu jauh ya. Itulah bantu doa aja buat adik saya masih sakit. Memang saya pergi juga jadi mikirin juga gitu ya. Tapi ya memang harus ya tugas ya udah doa aja biar Tuhan tolong kasih kesehatan lagi. Mungkin itu aja sedikit yang saya saksikan bagaimana Tuhan baik, Tuhan selalu menolong apapun yang kita hadapi ya Tuhan tidak pernah tinggalkan ya. Itu aja mungkin sedikit Pak Drekson, Tuhan berkati. Berkati Bu Lydia. Bu Lydia, saya dengarnya seneng lihat transferan masuk melulu. Puji Tuhan kalau hamba-hamba Tuhan ditransfer, ada yang transfer senang dengarnya ya. Amin, berkat mengalir. Ya, kita sambut firman Tuhan dari hambanya Bapak Pendeta Liman Handoko dari Surabaya. Kita angkat pujian buat Tuhan bahwa Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dibentuk. Kau
bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku pesta doamu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doamu bagi keselamatan keluargaku, bagi keselamatan gerejamu, bagi keselamatan bangsaku. Haleluya. Ya, silakan namanya Pendeta Lima Nandoko. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat malam. Halo, Pak. Pak Komingan, Pak Jackson. Ya, salam Pak. Mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Kita mau tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur pada sore ini Tuhan berikan kesempatan sekali lagi pada hamba-Mu untuk menyampaikan benih kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kehinaan ini, supaya diberikan hikmat oleh Tuhan, akal budi dan bijaksana, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang betul-betul datang dari Engkau, ya Bapa. Oleh ke Tuhan, Engkau pimpin hamba-Mu, Engkau tambahi setiap statement kami, Engkau kurangi, sehingga semua apa yang kami sampaikan adalah kebenaran yang betul-betul bersumber pada Alkitab. Roh Kudus, tolonglah anak-anak Tuhan yang ada di Zoom ini yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Engkau juga menilik mereka satu persatu, sehingga mereka membuka hati dan pikirannya untuk kebenaran firman Tuhan masuk pada pikiran yang dalam. Berkati Tuhan kebaktian Zoom ini, membuat firman Tuhan di Zoom ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Roh Kudus menguasai hamba-Mu, kuasai wifi-nya, kuasai listriknya, kuasai jaringannya, semuanya bekerja dengan baik. Itu karena kuasa daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan ucapkan syukur. Yang percaya katakan amin. Saudara, malam ini saya memberikan suatu judul khotbah saya dengan Bapak Pendeta Komingan. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, saudara. Itu judul pada khotbah saya, saudara. Mari kita baca dalam kitab Matius 15 ayat 21 sampai 28. Saya minta dengan hormat Pak Jackson mungkin bisa membacakan ayat ini dalam Matius 15 21 sampai 28. Pak Jackson bisa membacakan ayat ini, Matius 15 21 28. Ya, Matius 15 ayat 21 sampai 28 diberikan judul perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, dan ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi kata perempuan itu,
Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Terima kasih Pak Drikson, firman Tuhan yang dibacakan oleh Pak Drikson. Firman Tuhan ini cukup membingungkan saya, saudara. Makanya saya beri judul, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, saudara. Saudara, sebagai pendahuluan khotbah saya, supaya saudara mengerti daripada maksud daripada konteks ini, saudara. Saudara, bagaimana rasanya, saudara, kalau saya tanya pada saudara, ketika saudara berbicara pada dengan seseorang, dan orang itu rasanya mengabaikan Anda, membicarakan rasa diabaikan. Apa ada rasa marah, saudara? Ada rasa frustasi, ada rasa dongkol. Saudara, ada pernah seorang hamba Tuhan pada waktu dia setelah khotbah selesai, dia di mana di depan pintu dia menyalami begitu banyak jemaat, saudara. Ada jemaat satu yang begitu marahnya pada pendeta sampai dia tidak mau pergi gereja itu lagi. Pendeta itu menyalami, tangannya disalami kepada orang itu, tapi dia bicara dengan orang sebelahnya, saudara. Tangannya disalami seolah dia salaman dengan orang, tapi dia bicara dengan sebelahnya. Sehingga orang itu merasa diabaikan oleh pendeta itu. Sehingga dia merasa dia pendeta ini sudah pilih kasih, sehingga dia tidak pergi ke gereja itu lagi. Itu secara duniawi, saudara. Kalau saudara merasakan seperti itu, sering kali orang marah. Saudara kecewa kalau saudara tidak digobres, saudara berbicara, ataupun juga sering diabaikan oleh orang, seringkali saudara menjadi orang sikap yang marah. Bagaimanakah saudara pernah juga merasa seolah-olah Tuhan itu tidak menggobres saudara? Apa saudara pernah merasakan itu, saudara? Saudara, saya pernah merasakan bahwa saudara berdoa bertahun-tahun, saudara, meminta sesuatu hal, tetapi Tuhan itu diam 1000 bahasa. Tidak ada jawaban, tidak ada apa-apa, bahkan makin menjelek keadaannya, saudara. Saudara, teman saya meminta sesuatu yang begitu berat untuk sebuah rumah, dari kontrak satu ke kontrak lain, berapa puluh tahun dia tidak memiliki rumah. Sampai dia bosan berdoa pada Tuhan, sudahlah Tuhan, saya tidak direken sama Tuhan, sudah Tuhan mengabaikan doa saya, sehingga saya merasa frustasi dan merasa putus asa, kecewa, dan malas berdoa, dan sebagainya. Apakah saudara mengalami seperti itu, saudara? Saudara, kalau saudara jujur sebagai anak Tuhan, setiap anak Tuhan pasti mengalami seperti model-model demikian, saudara. Kesaksian bukan hanya merasa senang-senang aja Tuhan tolong, tapi kesaksian juga bisa berbicara bagaimana Tuhan juga tidak seolah saudara tidak dipedulikan oleh Tuhan. Itu juga terjadi pada anak-anak Tuhan. Dan seringkali terjadi sehingga membuat orang banyak kecewa, saudara. Itulah gambaran sebagai anak Tuhan, saudara. Saudara, kalau saudara membaca dalam Matius 15 yang Pak Derek sempat membaca, Matius 15, 21-28, adegan seperti ini, adegan yang terjadi di Matius 15, persis seperti yang saya ceritakan di atas. Seorang perempuan yang minta kesembuhan pada Tuhan dengan bertunduk-tunduk, Tuhan tidak menggobres sama sekali. Seolah Tuhan tidak mau tahu dengan keadaan perempuan itu. Padahal perempuan itu membutuhkan sekali kesembuhan daripada anaknya yang kerasukan setan. Saudara, seorang penafsir mengatakan bernama Bill Claudette sudah berkata, tidak ada peristiwa lain dalam pelayanan Tuhan kita di bumi ini yang lebih membingungkan daripada peristiwa ini. Dia sampai bingung membaca ayat ini. Enggak ada peristiwa lain membingungkan daripada saudara membaca ayat Matius 15, 21-28. Dibuat bingung. Bagaimana Tuhan kita yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang penuh dengan banyak, tapi dalam peristiwa yang satu ini, seolah Tuhan kita itu begitu jahat. Soal Tuhan kita tidak menggobres seseorang. Saudara, mari kita bahas apakah memang demikian halnya terjadi di ayat Israel. Mari kita bahas ayat satu persatu. Saya akan berkhotbah pada sore secara eksposisi, sehingga saudara mengerti ayat demi ayat, saudara. Supaya diperhatikan ayat yang menuju kemana, saudara. Sehingga saudara membaca itu betul-betul secara tuntas, sehingga saudara tidak salah tafsir. Saudara, mari kita bahas satu persatu ayat Matius 15, saudara. Kalau saudara membaca ayat 22, saudara, Matius 15 ayat 22, kata berseru, saudara, dilakukan secara terus-menerus oleh perempuan itu. Dia berseru. Berseru itu ada terjemahan yang lain katanya berteriak, saudara. Bahkan ada satu kata menerjemahkan menjerit dia. Dia menjerit kepada murid-muridnya, sehingga membuat murid-murid itu malu, saudara. Karena teriakan perempuan ditujukan kepada murid-muridnya. Dia menjerit, berteriak kepada murid-muridnya, pada Tuhan Yesus.
Dia mengatakan, kasihani aku ya Tuhan. Kasihani aku ya Tuhan. Dia terus berteriak-teriak pada Tuhan karena dia kepingin sekali anaknya mengalami kesembuhan, saudara. Bahkan seorang pendeta dari Denver bernama Robert Derimas mengakukan, inilah teriakan seorang perempuan yang secara total tergantung pada Tuhan karena dia tidak sanggup melakukan apapun. Karena betul-betul dia menderita, anaknya menghadapi seperti itu. Dia merasakan luapan-luapan emosi yang begitu dalam karena dia tahu, dia yakin Tuhan menyembuhkan. Tapi kenapa ini dia berteriak-teriak dengan keras sekali soal tidak jawaban? Dia sangat berteriak-teriak sehingga mengganggu daripada murid-muridnya. Coba kita baca dalam Matius 15 ayat 23. Kita baca ayat per ayat. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saudara, perempuan itu berteriak-teriak, kasih aku Tuhan. Tapi Yesus diam 1000 bahasa. Dan lebih menyakitkan lagi, saudara. Yesus seolah mengabaikan permohonannya. Yesus mengabaikan permohonan, tapi murid-muridnya juga menanggapi dengan rasa keras. Bahkan mereka menyuruh Yesus untuk mengusir. Bukan hanya Yesus yang keras, tapi murid-muridnya merasa terganggu seolah semua kelompok-kelompok pada Tuhan Yesus menolak dia. Suruhlah ia pergi. Kata yang murid pada Tuhan Yesus, suruh ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Saudara, teriakan-teriakan itu mengganggu daripada murid-murid pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus secara harifiah juga menuruti keinginan muridnya, sehingga dia mengatakan, diam 1000 bahasa. Saudara, secara jujur, pada saat membaca ayat ini, saudara, sebelum saudara tuntas membaca ayat ini, saya merasakan bingung. Saudara. Kenapa Yesus melakukan seperti ini? Kenapa Yesus melakukan hal itu kepada perempuan ini? Saudara? Coba saudara bandingkan, saudara, kalau saudara membaca Alkitab. Saudara. Pada saat Yesus menyembuhkan perwira Romawi yang bernama Jairus, anaknya sakit, langsung dia sembuhkan. Tidak banyak omong, saudara. Langsung disembuhkan oleh Tuhan Yesus, tidak banyak menolak. Dia langsung bicara, dia sembuh, ya sembuh. Orang kusta, saudara. Ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus tanpa permohonan apa-apa. Langsung disembuhkan. Perempuan pendarahan, saya bandingkan dengan peristiwa-peristiwa lain, supaya saudara mengerti. Di peristiwa lain, begitu Yesus begitu gampangnya menyembuhkan seseorang, begitu enaknya menyembuhkan seseorang, tetapi di lain pihak pada perempuan ini, dia kok tidak mau. Kenapa ini terjadi, saudara? Kita bandingkan dengan perempuan pendarahan, langsung sembuh, saudara. Dia menolong perempuan yang berzina, dia tolong. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, saudara. Semuanya dikasih Tuhan, semua ditolong oleh Tuhan secara langsung, tanpa basa-basi, tanpa macam-macam. Dan kenapa diam? Yesus diam menghadapi peristiwa seperti itu. Saudara, sepintas lalu, saudara, kelihatannya demikian, saudara. Cara Tuhan. Secara sepintas membaca ayat ini, saudara, seolah saudara membaca, waduh, Yesus kok begitu jahat ya? Kok begitu kejam ya? Ada seorang perempuan menjerit-jerit, berteriak-teriak minta kesembuhan, tetapi Yesus diam saja. Bahkan dia ingin mengusir perempuan itu, saudara. Saudara, ayat itu seperti ini, saudara. Saudara, kalau membaca satu ayat, saudara, supaya tuntaskan, saudara. Jangan sampai saudara salah paham, saudara. Dan banyak orang salah paham di dalam belajar firman Tuhan karena dia mencopot satu ayat, dimasukkan dalam pikirannya di luar konteksnya, saudara. Saudara, ada banyak rahasia-rahasia kebenaran yang saudara Tuhan singkapkan kalau saudara banyak belajar firman Tuhan secara tuntas. Saudara, saudara jangan banyak belajar firman cuma hanya main copot, saudara. Pikiran-pikirannya sudah dikotbahkan, dia copot ayat ini, copot ayat itu, semua dikeluar pada konteks, sehingga dalam khotbah-khotbahnya seringkali disesuaikan pikiran mereka. Saudara. Mereka ingin apa, di dasar kitab suci apa, diambil ayat itu sehingga mencocokkan dalam pikirannya. Saudara. Itu yang menjadi kesalahan banyak hamba Tuhan. Saudara. Ayat ini ayat yang begitu luar biasa, saudara, tapi dicopot oleh hamba Tuhan. Saudara, saya bukan fitnah, saudara. Saya pernah melihat seorang hamba Tuhan berbicara pada saya, Pak Liman, orang-orang Tuhan Yesus itu cuma hanya bersimpati pada orang-orang Israel saja. Di luar terus kadang-kadang Yesus tidak bersimpati. Di mana ayatnya, Pak? Oh, dia membaca 24, saudara. Ini Pak Liman, dalam Matius 15:24, situasi makan tidak enak, saudara. Dikatakan Yesus mengatakan, aku diutus ya. Coba ayat 24 saudara baca, saudara. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang
dari umat Israel. Ini kata-kata Yesus, saudara. Dikutip seorang hamba Tuhan, bahkan dikutip seorang yang bukan Kristen, dikutip seorang katakan agama lain dikutip. Ini loh Alkitab Pak Liman. Yesus itu model apa nih? Dia mengatakan hanya orang Israel yang Tuhan kasih. Ini ayat yang mengatakan ini, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Saudara, kalau saudara membaca ayat 24, saudara, memang kelihatannya seperti ini, saudara. Tapi kalau saudara membaca secara keseluruhannya, lain sekali. Sasaran tembaknya Yesus bukan karena itu, saudara. Saudara, apa karena perempuan itu orang Yunani? Dia bukan orang Yahudi, sehingga Yesus bisa berkata hanya kepada orang Israel, dan dia mengatakan orang Yahudi, orang kafir semua. Yesus menolak, saudara. Aku hanya diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Seolah-olah dia mengabaikan perempuan, kamu perempuan orang Yunani. Orang kafir tidak pantas pada kesembuhan daripada orang Yahudi. Orang Yahudi adalah bangsa-bangsa pilihan, atau bukan bangsa pilihan. Seolah-olah ayat itu berkata demikian, saudara. Ayat 24, ayat 25, saudara. Saudara, pada waktu mendengar perkataan itu, saudara, saya kagum-kagum pada seorang perempuan ini, saudara. Saya kali ini khotbah saya betul-betul menyandung seorang perempuan, saudara. Perempuan itu tidak putus asa pada waktu mendengar perkataan Yesus itu. Coba perhatikan 25, saudara. Pada waktu perempuan itu mendengar perkataan Yesus begitu menyakitkan, seolah dia dianggap bangsa kafir. Dia tidak putus asa. Bahkan justru yang makin gigih memohon. Perempuan itu menderita, mendekat dan menjamah, saya berkata, Tuhan, tolonglah aku. Yesus sudah berkata, aku diutus hanya pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan orang Yunani, yang dia tahu dia bukan orang Yahudi, tapi dia tetap mendekat pada Tuhan, mengatakan, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, suatu adegan yang mengagumkan dan mengharukan. Seorang perempuan, sangat gigih sekali pada anak-anaknya. Dengan imannya dia tidak tergoyahkan pada Tuhan, yang bicara apapun, dia tetap tidak menggubris. Dia minta tolong pada Tuhan. Inilah perempuan, saudara. Saya betul-betul kagum dari perempuan. Umpamanya bapak-bapak menghadapi seperti ini. Kok saya yakin langsung lari. Saudara, bapak pada waktu diolok demikian, itu kenalan saya seorang bapak pada waktu tabian pendetanya, langsung pendetanya bicara dengan orang lain, ngamuk, saudara. Merasa tersinggung. Saudara. Mungkin kalau bapak ini dalam posisi ini umpama bapak itu dalam posisi seperti ini, dia pasti lari. Tidak paten bahasa Surabaya, tidak disembuhkan. Tidak disembuhkan, diilokno, dipisui, kata itu bahasa Surabayanya. Seolah tidak ada sesuatu hal yang diharapkan pada Tuhan Yesus. Saudara, apakah saudara demikian banyak saudara mengalami hal seperti ini, saudara? Apakah saudara menjadi seorang yang mudah istilah Surabayanya mudah gondok, atau saudara konsisten pada saat saudara menghadapi apapun? Saudara, jemaat saya pada waktu menerima Yesus Kristus, saudara, pada waktu dibaptis, saudara, besoknya dia kehilangan mobil, dia kehilangan keuangan, dia kehilangan segala-galanya, saudara. Dia datang ke gereja, dia bilang, sudah Pak Liman, tidak ada Yesus-Yesusan. Karena saya begitu terima Yesus, pada saat itu juga saya kehilangan. Ngapain saya menyembah pada Tuhan seperti model itu? Saudara, itu kadang-kadang manusia yang tidak tahan menghadapi godaan-godaan seperti itu. Saya juga mengalami seperti itu. Untung waktu saya itu banyak belajar firman Tuhan, sehingga saya tidak mundur seperti orang itu. Ada banyak seperti itu, mendapat satu godaan, mendapat satu peristiwa, langsung marah. Apakah saudara tidak punya sikap seorang perempuan itu, saudara? Walaupun apapun terjadi, saudara, dia tetap ikut Tuhan. Saudara baca 26, saudara, saya cepat saja, saudara, supaya ada bincang-bincang yang cukup banyak. Dengan hati yang hancur, saudara, terpuruk, saudara. Ayat 26, dihina oleh murid-murid Yesus. Bahkan lebih parah lagi, saudara. Tanggapan Yesus lebih keras lagi. Tadi sudah keras, saudara. Saya diutus hanya untuk anak domba-domba yang hilang dari orang Israel. Tetapi ayat 26, saudara, pada puncaknya, saudara, ini berkata yang paling keras yang saya lihat di dalam satu Alkitab. Tidak patut mengambil roti. Itu kata-kata Yesus. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Maksudnya, tidak patut roti itu disediakan orang-orang Israel dan melemparkan kepada anjing. Bayangkan, saudara, seorang perempuan begitu berseru-seru berteriak, ditolak,
Kamu itu orang bangsa kafir, bukan bangsa Yahudi. Setelah dikatakan kamu itu anjing. Tidak pantas kamu menerima kesembuhan dari aku. Aku lempar pada anak dan lempar kepada anjing. Saudara, kata-kata anjing, saudara. Kata-kata anjing itu betul-betul kata-kata yang sangat menyakitkan. Saudara coba lihat, kata-kata anjing itu betul-betul menunjukkan pada bangsa yang dipandang rendah sekali. Saudara, kalau dikatai seorang anjing, apa saudara marah? Saudara? Ini yang bicara Yesus. Saudara. Dikatakan anjing dan memparkan kepada anjing. Tidak pantas, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melempar kepada anjing. Saudara, pada waktu mendengar perkataan seperti ini, saudara, saya betul-betul menyangkan khotbah itu secara bimbang. Kenapa Tuhan bicara demikian? Saudara betul-betul mengatakan sesuatu yang begitu kasar, begitu seolah-olah begitu betul-betul tidak ada kasih, saudara. Sekali lagi saya ayat 27, saudara. Apa tanggapan perempuan itu, saudara? Setelah dia juga mendapatkan kata-kata yang kasar dari Tuhan Yesus, saudara. Di ayat 27 kan, benar Tuhan. Ya, kata-kata ini, saudara. Kata-kata dalam perempuan, benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remahnya jatuh daripada meja tuannya. Bayangkan dia dibilang anjing, tapi perempuan mengatakan, enggak apa-apa, aku ini anjing, bahasa kasarnya. Aku makan dari remah-remahnya jatuh dari meja tuannya. Saudara, perempuan ini tidak menyerah begitu mudah menyerah. Dia yakin mutlak bahwa Yesus pasti bisa menyembuhkan. Dan anaknya dalam kondisi yang sangat parah karena kerasukan setan. Dan perempuan juga menyaksikan peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa Yesus menyembuhkan banyak orang. Saudara, hati seorang perempuan, seorang ibu yang penuh belas kasihan buat anaknya. Saudara, itulah kondisi seorang perempuan yang begitu mencintai anaknya sampai kondisi apapun dia tempuh dengan cara yang tidak enak pun dia tempuh. Saudara, ada happy ending dalam ayat 28-nya. Sehingga setelah membaca itu bukan secara sasaran tembak. Ayat 28 ini adalah ending yang paling enak. Maka saya berikan judul bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. So, ayat 28 mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara perhatikan ayat 28 secara serius. Saya memperhatikan kata-kata ada satu perubahan. Yesus mengatakan setelah Yesus menerima keadaan perempuan itu, dia apa-apa, tetap ikut Tuhan. Dikatakan anjing, enggak apa-apa anjing. Aku terima anjing. Dikatakan, hai ibu. Coba lihat kata-kata, hai ibu. Saudara perhatikan. Sebelumnya mengatakan perempuan. Tetapi ayat 20 dikatakan, hai ibu. Sebutannya sudah ibu, saudara. Pada waktu Adam bersalah, dikatakan perempuan itu yang kau tempatkan, yang membuat kacau. Berarti perempuan ada satu konotasi yang begitu rendah. Saudara. Ibu, sesuatu yang begitu agung. Saudara, saudara itulah kekonsistenan seorang anak hamba Tuhan, perempuan itu. Perempuan itu pada waktu dihadapi segala apapun. Saudara. Memang secara logika akal semua banyak Alkitab itu mengalami paradoks. Paradoks pada Alkitab sering kali terjadi. Saudara. Saudara, kalau bandingkan dengan Abraham, saudara, saya akan mengulas sedikit, saya bandingkan dengan Abraham. Saudara. Abraham itu dinubuatkan oleh Tuhan, Allah sendiri yang bernubuat pada Abraham. Hei Abraham, kau akan menjadi bangsa yang besar dari anak perjanjian, bukan dari Ismail, dari Isa. Setelah dia setelah umur begitu berlanjut, 25 tahun dia menanti lahirnya Isa. Isa hanya satu-satunya anak daripada Abraham. Setelah Allah bernubuat, kamu akan jadi bangsa besar. Setelah itu Abraham punya anak namanya Isa. Setelah apa yang terjadi? Saudara? Allah menyuruh Abraham persembahkan itu pada Tuhan. Sembelilah anak itu. Saudara bayangkan. Saudara. Pada waktu saya juga berkhotbah masalah Abraham, saya sampai membayangkan. Kecuali kalau Yakub punya anak 10, sudah dikorbankan satu masih punya 9. Saudara. Nggak ada masalah, saudara. Karena Daud punya banyak 2 istri dan anaknya cukup banyak. Dikorbankan 1 tidak apa-apa 9. Ini dikorbankan 1. Tapi apa kata Abraham? Dia tidak ambil pusing, saudara. Dia tidur malamnya.
Saudara, orang tidur tuh betul-betul tidak memikirkan apa-apa. Tidak peduli dia tuh buat Tuhan tuh. Kalau orang ngengkelan, loh Tuhan kok buatku dari bangsa besar, kenapa saya punya anak satu kok suruh mengorbankan? Itu logika akal. So. Tapi Abraham jadi anak Tuhan yang patuh. So. Karena dia berhadapan dengan Tuhan yang serba bisa. Mujizat apapun bisa terjadi kalau sudah berusaha dengan Tuhan. Dia konsisten ikut Tuhan, dia menyembahkan anaknya secara serius. Tapi apa terjadi, Tuhan berikan yang terbaik. Saudara, kita kadang-kadang diuji oleh Tuhan sudah hal itu. Kita tuh kadang-kadang kurang sabar. Kadang-kadang Tuhan memberikan sesuatu, kadang-kadang tidak masuk akal. Seolah-olah, waduh kok demikian ya, kok demikian ya. Dan seringkali saya alami seperti itu. Tapi kalau sudah menjadi orang yang sabar, yang tahu bahwa rencana Tuhan itu baik, saudara tidak akan pernah membantah aturan Tuhan atau perintah Tuhan. Saudara 28, saudara. Hai ibu, besar imanmu. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendakkan. Seketika juga anaknya sembuh. Saudara, ini menunjukkan bahwa ibu itu betul-betul menghadapi sesuatu yang sakit-sakit dahulu, tapi akhirnya bersenang-senang kemudian. Saudara, timbul pertanyaan saya dan saudara. Saya ada dua pertanyaan saya coba ajukan kepada saudara. Mungkin saudara bisa menjawab pertanyaan saya ini. Mungkin bisa menambah atau mengurangi. Pada akhir statement nanti ada acara bincang-bincang kalau memang saudara menjawab itu sesuai dengan apa yang saya tafsirkan mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau masih kurang mungkin saya tambahi. Ada dua pertanyaan yang mungkin saudara bisa membantu saya untuk bisa mengerti maksud dari Tuhan Yesus apa. Pertanyaan pertama, saudara. Mengapa Yesus memperlakukan perempuan itu sedemikian rupa? Kenapa dia sampai melakukan perempuan itu kayak demikian hinanya? Jika dia memang akan mengabulkan permohonannya. Mengapa? Why? Kenapa dia melakukan perempuan seperti itu? Padahal dia pada akhirnya mengabulkan permohonannya. Itu pertanyaan pertama. Mungkin sahabat bisa menjawab pertanyaan saya. Yang kedua, apa tujuan Yesus membuat perempuan itu menderita melalui serangkaian kata-kata yang begitu menyakitkan? Tapi hasilnya juga toh sama saja. Ada dua pertanyaan yang saya catat supaya bisa ada respon dari bincang-bincang ini. Mengapa Yesus memperlakukan perempuan seperti itu? Yang kedua, apa tujuan Yesus membuat perempuan itu menderita walaupun pada akhirnya, saudara, dia mengalami kesembuhan. Saudara, bukan kebetulan Yesus bertemu dengan perempuan Kanaan itu. Tidak ada kata kebetulan. Semua sudah direncanakan oleh Tuhan. Dalam pujian dari saudara mengatakan sebelum dunia dijadikan, saudara sudah dipilih oleh Tuhan. Bahwa semua dalam koridor Tuhan, semua dalam rencana Tuhan. Bukan kebetulan Yesus bertemu dengan perempuan itu. Saudara, sebagai akhir khotbah saya, saudara, Yesus menjangkau perempuan itu melampaui etnis. Dan akhir khotbah saya mengatakan bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ia ada hasil tampak pengorbanan. Untuk sembuh, saudara, harus sakit dahulu. Itu akhir khotbah saya, statement saya yang 3 hal. Saudara bisa renungkan, senang-senang bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ia ada hasil tampak pengorbanan. Untuk sembuh harus sakit. Saudara, itu akhir khotbah saya. Saudara bisa menganalisa khotbah saya. Ada dua pertanyaan yang coba saya ajukan pada saudara supaya saudara bisa berpikir secara baik-baik. Mengapa Yesus melakukan seperti itu pada perempuan itu? Apa tujuan Yesus membuat perempuan itu menderita? Dua pertanyaan membuat kita bincang-bincang, makin kita bukan saling pandai-pandaian dalam pertanyaan, betul-betul saling menggali kebenaran firman Tuhan. Setiap firman yang kami beritakan, betul-betul harus diteliti, digali, betul-betul bersumber Alkitab atau tidak. Sehingga pertanyaan ini betul bukan menjawab sok-sok pinter, tapi betul-betul menambah wawasan di dalam kita menafsirkan ayat. Terima kasih. Itulah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Direksen, Pak Iwan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Jikalau kami bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan secara singkat dan betul-betul membawa jemaat-jemaat, membawa anak-anak yang disuruh berpikir secara lebih jernih. Kenapa hal itu terjadi, Tuhan? Apa tujuan dari Tuhan? Kiranya kami membahas dengan sukacita damai sejahtera Engkau, bukan merasa sok hebat sama lain, tapi betul-betul mencari sumber kebenaran dengan sungguh-sungguh. Sehingga nama Tuhan dimuliakan, diagukan, dan ditinggikan. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.
Ya, terima kasih hambanya. Kita Liman Handoko ya, yang sudah menjadi saluran berkat firman Tuhan ya. Luar biasa hari ini ya. Pertanyaannya nanti kita jawab bersama-sama ya. Memang terkadang Tuhan mengizinkan ya kita mengalami padang gurun ya. Jadi kalau dikasih enak terus siapa yang nggak mau ya. Semua mau pilih yang seperti itu ya. Saya juga mengalami ya. Di saat pandemi ya. Kita bisa sabar nggak? Kita bisa tunggu nggak waktunya Tuhan? Nah itu yang kita harus benar-benar seperti Tuhan Yesus kan dia panjang sabar ya. Dia selalu menantikan anak-anaknya untuk terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita ya. Terkadang unik ya, Tuhan izinkan hal itu terjadi ya. Seperti saya ingat waktu anaknya meninggal itu ya, kenapa Tuhan nggak langsung datang sembuhkan, bahkan dia izinkan anak itu sampai meninggal dulu ya. Tapi ketika Tuhan bilang anak itu tidak mati, dia tidur ya. Nah ini hal ini bisa terjadi di setiap kehidupan orang percaya ya. Saya pun mengalami ya. Tapi kalau kita terus melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, kita berjalan ya. Seperti hari ini temanya ya. Kan nggak enak ya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Waduh, bersakit-sakit itu nggak enak loh. Ya. Itu pasti mengalami kesulitan ya, kesusahan yang besar ya. Tapi kalau kita tetap kuat, kita percaya, kita ini pasti tangan Tuhan itu tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak ya, seperti firman Tuhan dikatakan di Ibrani 13 ayat 5. Tidak sekalipun aku meninggalkan kau. Nah, ini ya. Kita harus percaya pada firman Tuhan. Bahkan di 2 Timotius 2 ayat 13 ya, kasih setia Tuhan itu sepanjang hidup kita. Dan kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Ya, bagaimana dengan kita ya? Kan ada sebuah lagu mengatakan mengiring Yesus keputusanku, mengiring Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak ingkar. Amin ya. Luar biasa ya hambanya kita Liman Handoko. Kan nanti bisa kita sharing bersama ya apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan itu pasti setiap orang berbeda ya, tetapi kita sama-sama ya apa yang menjadi isi hati Tuhan sore ini kita semuanya pasti akan diberkati. Amin. Sekali lagi terima kasih Pendeta Liman Handoko yang sudah menjadi saluran berkat di berbagai pelayanan Bapak, istri, anak, mantu, cucu semuanya dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Silakan Pendeta Delson Sijabat untuk mengakhirkan ibadah besok. Ya, kita besok akan dilayani oleh Bapak Pendeta Raples Mandiangan dengan tema dalam lindungan Allah. Amin. Ya, kita akan dilayani oleh Pendeta Raples Mandiangan, temanya dalam lindungan Allah. Seperti hari ini ya, kita diberkati oleh firman Tuhan dan besok juga kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Dan Yesus memberkati, silakan sebuah pujian sebelum Bapak Ibu Lia. Ya, kita berdoa syafaat. Kita bernyanyi rencana Tuhan indah bagi kita semuanya. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasa
hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Haleluya. Ya, silakan Bu Lydia, doa syafaat. Bapa kami dalam surga, kami boleh bersyukur, terima kasih Tuhan, di sore hari ini kami bisa mendapat firman-Mu yang begitu indah Tuhan, biarpun tantangan begitu berat Tuhan, tetapi kami percaya seorang wanita bisa melewatinya karena tidak sendiri, karena dia melihat Tuhan yang berkata, sebab itu dia percaya bahwa ada sesuatu yang akan terjadi dalam hidupnya. Begitu juga dalam hidup kami Tuhan, kami juga tidak mengerti jalan Tuhan, tetapi kami percaya, kami terus mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Sebab itu kami boleh melihat Kamu terus bekerja dan menolong. Terima kasih Bapa, sore hari ini kami juga akan kembali Bapak-Mu, Bapak Pendeta Tuhan, Liman Handoko ya Bapak, kasih-Mu juga akan menolong, menyertai dan memakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan, bahkan memberikan hikmat yang daripada-Mu, biar boleh memberikan lebih baik lagi ya Bapak, biar Tuhan pakai di mana berada hamba-Mu yang melayani pekerjaan. Terima kasih Bapak, diserahkan semua ke dalam pengajaran Tuhan. Kami juga doakan terus buat Bapak Pendeta Pamingguan, Kopake, Inan, dan sebagai gembala di dalam persekutuan Jumi Tuhan. Kami percaya yang sudah mempersatukan kami, yang kami tidak kenal bisa menjadi kenal karena kuasa Tuhan yang menolong. Biar kasih-Mu terus menyertai dan campur tangan, biar kami boleh sama-sama sehati, sepikir, sejiwa untuk sama-sama melayani pekerjaan Tuhan, bahkan untuk sama-sama kami memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Pendra Tuhan, Kau jamah, Kau berikan kesembuhan Bapa, biar dia bisa berjalan dengan baik dan bisa melayani pekerjaan Tuhan. Yang kesaksian sudah dia utarakan bahwa dia bisa masuk ke daerah-daerah yang begitu menakutkan ya Bapa, tetapi dia terus layani kerjaan-Mu ya Tuhan. Sebab itu biar kuasa dan mujizat akan terjadi, biar dia mendapat kesembuhan Tuhan, biar bisa melayani kembali ke desa-desa yang memerlukan pelayanannya Tuhan. Terima kasih Bapak, serahkan semua yang membantu dan melayani di tempat ini Tuhan.
Tuhan tolong semuanya, biar kasih terus menyertai dan campur tangan buat Pak Direkson juga, Pak Juni pakai terus layanannya, yang lainnya juga Tuhan. Biar kami terus bersatukan semua pengurus Tuhan, biar kami sama-sama boleh melihat kuasa Allah bekerja luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong jamah kami semua yang sakit berikan kesembuhan, biar kami sama-sama sehat untuk tetap memuliakan dan memuji nama Tuhan, menguatkan Tuhan. Yang kekurangan Tuhan buka jalan, berkati kembali apa yang mereka menjadi keperluannya Tuhan. Terima kasih Pak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Kami juga doakan buat para hamba-hamba-Mu Tuhan, Kau pakai terus pelayanan mereka, kuatkan di dalam menghadapi apapun juga, biar terlindung Tuhan dari roh-roh jahat Bapa yang sering mau mengganggu hamba. Kalau hamba-Mu jauh Tuhan, semua anak-anak-Mu juga, bahkan mereka ikut ya Bapa. Kami doakan buat hamba-hamba-Mu, kuatkan mereka, biar boleh tetap tegar dalam menghadapi apapun juga Tuhan. Kuasai pikiran mereka, kuasai hatinya, bahkan kuasai matanya Tuhan yang sering banyak Tuhan jatuh mereka melihat. Sebab itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Pak, buat pemerintah kami, buat Bapak Presiden Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah Tuhan tolong, biar kasih-Mu akan menyertai campur tangan-Mu kejahatan yang semakin semarak Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, biar Tuhan keamanan boleh ada, biar boleh tertangkap orang-orang yang berbuat jahat Tuhan, yang bisa membunuh, bahkan bisa menculik Tuhan. Jahat di mereka, hancurkan semua roh jahat itu Tuhan. Biar kasih-Mu menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Perlindungan Tuhan terus menolong buat setiap umat-Mu percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, inilah yang menjadi doa permohonan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Segala puji, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepada-Mulah kami semua percaya. Tuhan Yesus memberkati kau dan Tuhan Yesus melindungi kau. Tuhan Yesus menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita semua yang hadir, memberi damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, apapun yang dikerjakannya, dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi upaya yang harum di hadapan Tuhan. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang, Dia awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pak Joni untuk bintang-bintang. Terima kasih untuk berkatnya Pak Komi. Tuhan berkati. Ya, shalom. Terima kasih Pak Gembala. Ini saya terus nggak apa-apa ya. Kemarin tuh saya